Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Chandra Febriansyah dan hari ini saya akan memberikan ceramah tentang waspada bahaya penyakit hati, kemunafikan. Alhamdulillahirabbil alamin wasbihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidihi wa bihi ajmain amma ba'du. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang insya Allah penuh berkah. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita, manusia yang paling jujur, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sebuah renungan tentang suatu penyakit hati yang sangat berbahaya. Penyakit ini seringkali tidak disadari oleh pengidapnya, namun dampaknya bisa menghancurkan amal ibadah kita hingga tak tersisa. Penyakit itu adalah nifak atau sifat munafik. Dalam secara bahasa, munafik berarti berpura-pura. Dalam istilah agama, munafik adalah yang menampakkan keislaman dan kebaikan secara lahiriah, namun menyembunyikan kekufuran atau kejahatan di dalam hatinya. Apa sifat ini sangat berbahaya karena musuh yang terang-terangan itu mudah diwaspadai. Namun musuh dalam selimut, orang yang terlihat seperti saudara seiman namun hatinya berkhianat, adalah ancaman yang sangat nyata. Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan yang sangat keras bagi orang-orang munafik dalam surah An-Nisa ayat 145. Innal mufakkina fi darkil asfali minan nar wala tajida lahum nasyira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkat yang paling bawah di neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan seseorang penolong pun bagi mereka. Bayangkan hadirin, neraka yang paling dasar, bahkan ancamannya lebih berat daripada orang kafir yang terang-terangan. Lalu bagaimana kita mengenali sifat ini? Kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita sibuk menunjuk orang lain munafik, padahal benih-benih kemunafikan itu tumbuh subur di hati kita sendiri. Rasulullah SAW memberi kita kaca cermin untuk mendeteksi sifat ini. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, tanda orang munafik itu ada 3. Apabila berbicara ia berdusta, apabila ia berjanji ia mengingkari, dan apabila diberi amanah ia berkhianat. Mari kita introspeksi sejenak pada 3 poin. Apabila berbicara ia berdusta. Di zaman sekarang, betapa mudahnya lisan dan jari kita mengetik kebohongan, menyebar berita hoaks, melebih-lebihkan cerita agar terlihat hebat, atau berbohong demi menutupi kesalahan. Jika kebiasaan bohong sudah melekat, maka waspadalah. Itu tanda kemunafikan mulai masuk ke dalam hati. Apabila berjanji ia mengingkari, seseorang itu pantang ingkar janji. Jika ia berkata insya Allah, itu adalah tekad untuk memenuhi, bukan tameng untuk lari dari tanggung jawab. Seringkali kita meremehkan janji bertemu teman, janji melunasi hutang, atau janji kepada rakyat bagi para pemimpin. Ingkar janji adalah ciri khas kaum munafik. Apabila diberi amanah, ia berkhianat. Amanah itu luas, pekerjaan kita adalah amanah, titipan orang adalah amanah, bahkan tubuh dan umur kita adalah amanah dari Allah. Orang munafik jika diberi kepercayaan, ia menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi. Hadirin rahimakumullah, sifat munafik ini merusak tatanan kehidupan. Rumah tangga bisa hancur karena ketidakjujuran, persahabatan putus karena pengkhianatan, dan negara bisa runtuh jika dipimpin oleh orang-orang yang tidak amanah. Oleh karena itu, mari kita jauhi sifat ini dengan cara membiasakan diri tidak mudah mengumbar janji jika ragu bisa menepatinya. Menjaga amanah sekecil apapun itu. Sebagai penutup, mari kita berdoa memohon perlindungan Allah. Kita tidak pernah tahu isi hati kita yang berbolak-balik ini. Umar bin Khattab saja
Sahabat yang dijamin masuk surga sangat takut jika dirinya tergolong orang munafik, apalagi kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membersihkan hati kita dari sifat nifaq, lisan kita dari dusta, dan amal kita dari riya. Ya Allah, sucikanlah hati kami dari kemunafikan, amal kami dari riya, lisan kami dari kebohongan, dan mata kami dari pengkhianatan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kebenaran datangnya dari Allah, kesalahan datangnya dari kekhilafan saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.